Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada bisa kami berdoa seluruh yang bisa di jalan Pasuruan kami Bandung kesehatan saatnya kita belajar seperti mereka
dan lain-lain. Pasar layanan aplikasi sifat dalam berkomunikasi dan informasi. Terus ada pengembangan
Terima kasih kepada saudara Rifki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah laporan kunjungan. Sebelumnya suara saya terdengar? Oh ya, baik. Jadi eh, ini adalah laporan kunjungan lapangan yang saya lakukan pada tanggal 18 April 2022. Identitas lembaga, nama lembaga adalah Mahat Asyafi'iyah Lil Banat, yaitu Pesantren Putri Asyafi'iyah. Alamat lembaga itu ada di Jalan Raya Jatiwaringin, nomor 45, Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411 untuk kode posnya. Kemudian pendiri lembaga adalah almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kemudian pemimpin lembaga yang sekarang yaitu anak-anak dari almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yaitu Ustadz Haji Ahmad Barliansah, SIP, kemudian Ibu Fairuz Andalisia, kemudian Ustazah Salsabila Firdausyah, dan Ustazah Akidah Salimah. Kemudian untuk mazhab dari lembaga ini adalah Imam Syafi'i. Bisa di next. Baik, bidang-bidang layanan tempat saya mengobservasi kemarin di sini ada dua, yaitu ada SMP dan juga ada SMA. Yang pertama saya akan jelaskan tentang SMP Islam Asyafiyah 04. Nah, bidang-bidang layanan yang ada di SMP Islam Asyafiyah 04 itu diantaranya ada layanan bimbingan pribadi, kemudian layanan bimbingan sosial, layanan bimbingan belajar, dan juga layanan bimbingan karir pesantren, bimbingan karir presentation. Bisa di next. Nah, ini adalah potret dari SMP Islam Asyafiyah 04. Nah, kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP Islam Asyafiyah 04 ini pada umumnya sama seperti sekolah-sekolah lainnya, meskipun jarak antara asrama dan juga jarak ke sekolah itu berdekatan, jadi nggak jauh-jauh banget, jadi masih satu lingkup, tapi tidak menutup rasa kedisiplinan siswa terhadap jam masuk sekolah gitu. Dimulai dari jam 7.15, kemudian isoma pertama di jam 9.30 sampai jam 10. Kemudian disambung ke istirahat kedua, yaitu saat zuhur untuk isoma, yaitu istirahat sholat makan. Dan dilanjut lagi pada jam 1, dan kegiatan belajar mengajar berakhir saat azan asar berkumandang. Nah, di SMP Islam Asyafiah ini ada banyak sekali ekstrakurikuler yang terdapat di SMP Islam Asyafiah ini. Dikategorikan menjadi dua, yaitu yang bersifat wajib dan juga pilihan. Nah, yang wajib itu ada muhadoroh dan juga pramuka. Muhadoroh itu kayak latihan pidato gitu di depan santri-santri yang lain, atau di depan santri-santri yang lain dengan menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia, yang gilirannya itu diacak sesuai firqahnya masing-masing. Kemudian untuk pramuka sama seperti pramuka-pramuka pada umumnya, dan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihannya itu ada olahraga, keputrian, dan juga ada marching band. Nah, di olahraga itu ada volley, ada basket, dan juga ada badminton, yang seminggu 1 kali atau 2 kali latihannya. Kemudian ada marawis juga, yang merupakan ciri khas ya anak pesantren. Kalau misalkan ada pesantren tuh kadang pasti ada marawisnya. Di sini tuh ada unggulannya, yaitu marching band dan juga tahfiz. Marching band di sini sudah langsung cukup lama ya, dari tahun 80-an atau 90-an kalau nggak salah, saya lupa. Nah, cuman berhubung karena pandemi kemarin yang 2 tahun menyebabkan marching band Gita Putri Asyafia itu off dulu sementara waktu. Kemudian untuk tafisnya juga bisa langsung di next aja, Ibu Moderator. Nah, untuk karyawan di SMP Islam Asyafiyah 04 ini, rata-rata guru di sini tuh 50% ini sudah bersertifikat. Nah, untuk karyawan-karyawan lainnya yang sekaligus merangkap menjadi karyawan sekolah juga, karena tinggalnya itu masih dalam lingkup yayasan. Jadi misalkan eh, eh, tukang bebersih lapangan itu tuh sudah mencakup tukang bebersih
pesantren juga. Jadi pesantren dan sekolah disatukan untuk karyawan yang bebersihnya ataupun yang masaknya seperti itu. Nah, untuk kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu jenjang karirnya jenjang karir tertinggi dari guru. Nah, masa jabatannya itu 4 tahun. 2 tahun itu merupakan ketentuan dari Dignas dan 2 tahun lagi merupakan ketentuan dari yayasan. Nah, untuk staf guru yang mengajar di SMP Islam Asyafiah ini berjumlah 35 orang, yang beberapa di antaranya juga merangkap menjadi guru SMA. Jadi misalkan ngajar akidah akhlak di SMP, nah ngajar juga akidah akhlak di SMA. Seperti itu. Bisa langsung di next lagi. Nah, untuk sistem apresiasi kepada karyawan, sanksi kepada karyawan, dan cara rekrutmen karyawan, di sini di SMP Islam Asyafiah 04, pemberian penghargaan untuk guru-guru terbaik diberikan bentuk apresiasi yang ada di lingkungan ini diberikan seperti tunjangan di beberapa hari besar, tapi ini tidak diberikan untuk guru-guru yang guru-guru yang menjadi salah satu apresiasi, tapi ke semua staf karyawan yang ada di SMP Islam Asyafi'iyah 04 ini. Kemudian untuk sanksi, di samping adanya pemberian apresiasi, tentunya terdapat pemberian sanksi ketika salah satu karyawan tidak melaksanakan tugasnya dengan semestinya. Langkah awal yang diambil oleh lembaga SMP Islam Asyafi'iyah 04 ini dengan cara teguran terlebih dahulu dan potongan gaji apabila tegurannya dihiraukan oleh staf ataupun karyawan yang bersalah. Kemudian cara rekrutmen karyawan. Untuk sistem rekrutmen ini, para pelamar biasanya langsung datang kepada kepala sekolah untuk dilihat biodatanya atau profilnya. Kemudian biasanya ini pelamar ini melamar dari lewat pesantren, lewat depan. Jadi keberadaan sekolah ini kan terdapat di dalam lingkup pesantren. Nah, sebelum masuk ke sekolah itu tuh kan di depan ada pesantren dan ada juga kantor dari yayasannya. Nah, jadi melamarnya biasanya para pelamar memberikan CV-nya di pesantren, baru nanti dari pesantren diberikan ke sekolah. Bisa di next, Kak. Nah, untuk sistem pembinaan layanan pada lembaga dan karyawan, SMP Islam Syafi'iyah melakukan beberapa pelatihan, kemudian upgrading dan kerjasama para dosen UIA. UIA ini merupakan Universitas Islam Asyafi'iyah yang tentunya masih satu lingkup dengan Yayasan Lembaga Asyafi'iyah, dan juga memberikan edukasi-edukasi seputar pembelajaran secara online yang tentunya masih sangat awam gitu untuk sebagian guru, karena kan memang sebelum terjadinya pandemi ini kan masih offline gitu kan. Terus tiba-tiba diberikan pandemi jadi online gitu. Nah, guru-guru yang mungkin masih awam terhadap teknologi itu diberikan pelatihan-pelatihan khusus dan upgrading-upgrading yang menunjang eh, menunjang keberhasilan guru dalam mengetahui teknologi yang ada. Kemudian untuk para staf dan karyawan lembaga yang ingin mengundurkan diri juga memiliki persyaratan khusus, yaitu dengan membawa pengganti untuk posisi yang digantikan. Misalkan seorang guru mau keluar dengan alasan tertentu. Nah, ketika ingin keluar, beliau harus membawa seseorang agar posisinya bisa digantikan oleh orang yang baru, agar terisi kembali dan tidak mengubah tatanan yang sudah ada. Nah, ini foto bersama Ibu Ella ya, Ibu Kepala Sekolah di SMP Islam Asyafiah 04. Lanjut. Nah, kalau tadi udah bahas SMP, sekarang kita bahas SMA-nya ya, karena memang di Pesantren Putri Asyafiah ini ada 2 jenjang, yaitu SMP dan juga SMA. Nah, di SMA Islam Asyafiah 02 ini mengikuti sistem pendidikan dari Departemen Pendidikan Nasional, mengikuti dari Departemen Pendidikan Nasional. Nah, lembaga ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang PP, ada yang Pesantren Putri, dan juga ada yang Pesantren Putra. Nah, kebetulan tempat yang saya observasi kemarin itu adalah Pesantren Putri yang juga merupakan alma mater saya sebelumnya. Kemudian ekstrakurikuler yang ada di SMA Islam Syafi'iyah 02 ini rata-rata memang sama seperti SMP karena memang digabungkan untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, di antaranya itu ada tahfiz, ada marawis, ada taekwondo, ada basket, muhadharah, dan juga keputrian. Keputrian ini membahas seputar kayak misalkan belajar menjahit, belajar merajut, gitu-gitu. Pokoknya yang ke arah keputrian gitu.
Nah, di mana nantinya di tahun ajaran baru ini, tahfiz ini merupakan program unggulan yang ada di SMA Islam Asyafi'iyah 02 ini. Dia lanjut. Nah, bidang-bidang layanan yang terdapat di SMA Islam Asafia 02 ini terdapat layanan bimbingan dan konseling yang dipandu oleh guru BK dan dibantu oleh pembimbing. Nah, kebetulan guru BK yang ada di SMA Islam Asafia 02 ini merangkap menjadi guru BK di SMP Islam Asafia 04. Jadi, guru BK SMP dan guru BK SMA itu dijadikan satu gitu. Cuman untuk yang bagian tadi lembaga yang PP yang pulang pergi itu tuh keberadaannya ada di seberang pesantren Putri. Jadi misah tapi tetap satu departemen, satu lembaga seperti itu. Jadi bisa dilanjut. Nah, untuk karyawan di SMA Islam Asyafiah 02 ini memiliki dua organisasi. Yang pertama itu ada yang di pesantren dan juga ada yang di yayasan. Nah, di dalam lembaga pendidikan terdapat kepala sekolah yang dinaungi oleh pengurus yayasan, lalu ada juga wakil kepala sekolah di bidangnya. Nah, untuk jumlah guru yang terdapat di SMA Islam Asyafiah 02 ini terdapat 27 orang ustadz dan ustazah. Nah, karyawan di SMA Islam Asyafiah 02 ini memiliki integritas yang baik. Bisa dilanjut, Kak Moderator. Kemudian, untuk sistem apresiasi karyawan di SMA Islam Syafi'iyah 02 ini memiliki integritas yang baik dan loyal terhadap lembaga. Nah, biasanya diberikan apresiasi berupa penambahan gaji ataupun pemberian penghargaan. Ataupun untuk karyawan yang mendapatkan penghargaan dan sudah lama mengabdi ya, seperti 5 tahun atau 10 tahun, bentuk pemberian apresiasinya akan berbeda sesuai dengan masa pengabdiannya. Nah, kemudian untuk sanksi kepada karyawan yang diberikan oleh lembaga adalah yang tidak patuh adalah pertama mendapatkan peringatan. Nah, jika sudah diperingati tetapi tidak berubah, sanksi berikutnya adalah pengurangan gaji. Dan ketika sudah diberikan peringatan dan potongan gaji tetapi tidak berubah juga, mereka akan diberikan surat peringatan. Nah, puncak terakhir ketika tidak ada perubahan sama sekali adalah dikeluarkan. Kemudian untuk cara rekrutmen karyawan itu sendiri, proses open recruitment lembaga SMA Islam Asyafiah 02, yang pertama dengan memberikan informasi yang bersifat umum, dan memberikan kriteria yang dibutuhkan oleh lembaga itu sendiri. Yang kedua, memberikan informasi melalui sahabat ataupun saudara terdekat. Bisa dilanjut, Kak Moderator. Bisa dilanjut, Kak. Nah, baik. Untuk sistem pembinaan layanan pada lembaga dan karyawan, sistem pembinaan yang diberikan lembaga kepada pegawai di SMA Islam Syafi'iyah 02 itu yaitu yang pertama pada bagian security, mereka adalah orang-orang yang melakukan sebuah pelatihan yang kemudian mendaftar menjadi security di lembaga. Yang kedua itu jika karyawan yang masuk dalam lembaga tetapi belum memiliki basic, maka lembaga akan mengirim karyawan tersebut untuk mengikuti sebuah pelatihan profesi dan tugas-tugas dari masing-masing karyawan. Nah, berikut adalah foto bersama kepala sekolah di SMA Islam Syafi'iyah 02 dan juga kepala yayasan di pesantrenan yaitu Bapak Haji Amin dan Bapak Haji Sadul Rafiq. Mungkin cukup sekian laporan kunjungan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk pembahasan berikutnya akan saya serahkan kepada kakak moderator, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang
dari 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 program yang ada di sana ada oh sekarang saat ingin langsung pada oleh kali seputar
Dan yang kan
kasihan satu operator. Presiden itu presiden yang itu dengan dengan
Mm, 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 mm. Mm, mm, mm.
sekali yang dilakukan
Subhanakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya.